Iya, banyak orang tuh hari ini latah. Jadi gampang terpengaruh, gampang percaya terhadap informasi yang datang kepadanya dalam konteks ilmu agama ya. Jadi hanya karena menurut dia itu baik, menurut dia itu datang dari ajaran agama, menurut dia itu datang dari orang yang dia anggap dia belajar secara khusus tentang ilmu agama, Islam gitu. Terus main percaya-percaya aja gitu ya. Padahal kan kita itu khususnya sebagai anak muda kan diberi, setiap manusia juga sama, diberi sifat kritis. Artinya kita tidak mudah untuk percaya atau meyakini sesuatu yang datang kepada kita. Hanya karena ini isinya entah itu broadcast atau share dari WhatsApp group atau dari konten YouTube atau dari konten TikTok dan lain sebagainya. Hanya karena itu membicarakan tentang agama lalu melegitimasi itu beneran ajaran dari Islam. Nggak begitu. Intinya jangan jadi orang yang latah. Setidaknya yang gue mau sampaikan di sini untuk pribadi masing-masing. Setiap individu kita seharusnya bagaimana sih menyikapi berbagai macam informasi yang datang kepada kita, yang kita lihat, yang kita nonton dimanapun itu, yang isinya tentang ilmu agama itu. Apakah benar Islam mengajarkan seperti itu? Apakah itu ajaran Islam yang sebenarnya? Nah, itu yang harus kita kritis. Nah, biasanya kata-kata yang mungkin pernah lo dengar apa? Orang bertanya, mana dalilnya, sumbernya mana, begitu kan? Karena itu merupakan hak kita sebagai orang yang mencari ilmu, mencari kebenaran, supaya ya nggak tersesat gitu. Supaya kita nggak masuk ke dalam aliran yang sesat, pemahaman yang sesat, dan lain sebagainya. Supaya kita tidak menyimpang di dalam ajaran Islam itu. Pedomannya apa? Prinsipnya dari hadis Nabi yang mungkin udah pernah gue sampaikan sebelumnya, bahwa pertama, Nabi mengatakan bahwa umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu selamat, sisanya semua di neraka. Itu jadi 72 sesat, yang satu yang benar. Yang kedua, Nabi pernah menggambar di atas tanah itu satu garis lurus. Di antara garis lurus itu dibuat cabang. Kata Nabi, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang menyimpang. Jadi yang jalan yang benar itu ya cuma satu, ini jalan yang lurus. Artinya kebenaran itu cuma satu dan tidak bercabang. Sesuai kan dengan hadis Nabi yang sebelumnya bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Tinggal kita harus kritis di situ, baru mulai. Ini Islam yang benar nih kayak apa sih? Yang mana sih? Nah itu. Nah termasuk prakteknya ketika kita mendengar konten, nonton konten, entah di TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, dan kita baru dengar itu, maka kritis kita yang pertama adalah yaitu sebagaimana yang kita pernah udah lihat di kolom komentar, misalnya ketika orang nanya dalilnya mana, sumbernya apa, atau dengan kata lain, lu tahu itu dari mana? Nah itu bahasa yang paling umum, bahasa yang awam. Lu tahu itu dari mana? Kalau dia nggak bisa jawab, ya udah tinggalin. Kenapa? Karena lihat nih konteksnya. Kalau kita nggak tahu sebuah informasi dalam urusan agama, ilmu agama itu benar atau tidak, lalu kita memilih tidak melakukan dan ternyata itu benar, maka itu lebih selamat daripada kita nggak tahu itu benar atau salah, lalu kita praktekin, kita ikutin, ternyata salah, ya malah jadi dosa nanti, bukannya dapat pahala. Itu kalau kita nggak tahu itu benar atau salah dan kita melakukannya dan itu pas, betul, benar gitu, ya udah nggak ada pembahasan. Cuma yang jadi masalah kan kalau kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, itu benar atau salah informasinya tentang suatu ilmu agama, lalu kita praktekin juga dan ternyata salah. Ini yang namanya fitnah, menjadi fitnah bagi kaum muslimin.
Karena apa? Ya kita nggak bisa mastiin, ini gue ngomongin konteksnya individu ya. Masing-masing orang nih, ini maksudnya yang harus lo lakuin sebagai individu tuh seharusnya begini, sebagaimana juga yang gue lakuin tentunya. Karena itu, prinsipnya itu tadi, cuma satu golongan yang selamat, cuma satu yang benar, artinya garis lurus itu yang digambar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siratal mustaqim tuh jalan yang lurus. Nah, yang bercabang kan banyak. Ya, kita harus tahu nih, selama hidup kita tuh berjuang untuk itu, nyari hidayah. Nih Islam yang benar, nih yang mana gitu. Karena apa ya, jauh lebih banyak yang sesat daripada yang benar. Karena yang benar cuma satu. Kalau gue pribadi berpikirnya sederhananya begini. Ini kan perkara yang penting, perkara yang paling utama dalam hidup, yaitu tentang urusan agama. Gue berpikirnya begini, gue nggak mungkin main-main setengah-setengah terlalu cuek dengan ilmu agama yang gue pelajari. Kenapa? Karena ini perkaranya dunia akhirat, bro, sis. Itu, lu salah mengimani tentang suatu hal, ya efeknya ke bawah sampai hari kiamat nanti. Contoh paling sederhana dan tapi ini fundamental adalah bagaimana lu beriman kepada Allah deh. Kan kita orang Islam tahu ya rukun iman. Pertama iman kepada Allah. Sederhananya, kalau lu nggak tahu cara beriman kepada Allah dengan benar, ya maka akan rusak kesananya nanti. Karena perkara yang paling penting di dalam agama menurut skala prioritas yaitu tentang, kalau bahasa umumnya, akidah. Secara spesifik, tauhid. Ada istilah akidah, ada tauhid. Ada lagi nanti yang lain namanya manhaj. Ada manhaj yang paling umum, bawahnya lagi akidah, lebih spesifiknya lagi tauhid. Jadi manhaj itu artinya sederhananya cara beragama yang benar. Jadi Islam yang benar tuh kayak apa? Nah itu di manhaj. Salah satu cabangnya ya akidah. Akidah itu macam-macam. Intinya tentang keimanan atau keyakinan. Kita harus tahu nih prinsip-prinsip agama tuh kayak apa sih, apaan aja begitu. Nah salah satu bagian dari akidah adalah tauhid. Tauhid itu artinya apa? Sederhananya ya rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Artinya Tuhan yang lu sembah itu sifatnya kayak apaan aja sih? Jangan-jangan selama ini Allah yang lu sembah itu, yang lu tiap hari sholat, lu salah mengimaninya, kan fatal jadinya. Itu contoh, meyakini Allah ada di mana-mana. Ya terus kalau nanti di hari kiamat Allah nggak terima iman kita itu, ya gimana masuk neraka? Bahaya, nggak ada tempat kembali. Nah itu sederhananya begitu. Jadi kita ya sebisa mungkin, ya semaksimal mungkin dengan potensi diri kita yang ada, kemampuan kita yang ada, berusaha untuk menggapai hidayah dari Allah, petunjuk. Secara spesifik, Furqan al-Furqan artinya pembeda. Ini kita tahu nih yang salah mana, yang benar mana. Itu yang benar yang mana, pertama, kedua, yang salah apaan aja. Tidaklah hidayah lu dapet ya kecuali selain kehendak Allah secara teknis dari kitanya. Ya doa itu. Makanya selalu gua anterin orang tuh ke sana. Doa, coba minta doa sama Allah. Lu berdoa sama Allah minta dikasih hidayah. Berani apa enggak? Gitu. Karena itu akan terkoreksi sendiri niat lu tuh apa sih ngomongin agama. Niat lu apa sih nuntut ilmu agama? Mau dianggap pintar, mau dianggap ustadz, mau populer, mau dianggap alim, atau apa? Itu karena salah niat ya caranya juga akan salah nanti. Nggak mungkin dapet cara yang benar ketika niat lo salah. Niat lo benar aja orang bisa salah caranya. Itu kan mau udah semangat tapi nggak tahu caranya, ya udah semangatnya dipertanyakan, niat baik semangat itu benar nggak niatnya semangat, atau ada niat lain yang dia nggak mau jujur dalam dirinya sendiri. Itu jadi kembali lagi kepada kejujuran hati lu ikhlas gak? Maksudnya lillahi ta'ala itu apa sih? Ya begitu. Semua karena Allah itu maksudnya apa sih? Ngarepin ridho Allah itu apa sih? Ya lu mengharapkan hanya kepada Allah sesuatu yang hanya Allah aja yang bisa ngasih. Nah hidayah siapa yang bisa ngasih? Allah. Itu nggak ada yang lain. Tapi sarananya lewat macam-macam. Bisa lewat manusia, lewat pertanda alam, apalah segala macam gitu. Jadi patokannya di doa dan hidayah. Gitu, lu berani nggak sama diri lu sendiri? Jujur. Lu mau nggak doa sama Allah mohon dapet hidayah? Karena kebingungan lu,
yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Yang benar yang mana ini gitu. Nah itu momen lu harus berdoa dengan sungguh-sungguh, serius, ikhlas, lurusin niat lu. Karena nggak ada yang pernah tahu siapa yang dapat hidayah. Satu, kedua, orang dapat hidayah dari mana aja kita nggak pernah tahu. So, buat teman-teman khusus secara individu nih, ya lo bermohon dulu sama lo, minta doa yang benar, serius. Istiqoroh deh. Yang kedua, kritisi setiap informasi yang datang pada lo. Entah itu broadcast WhatsApp, grup, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, entah itu Instagram, dan lain sebagainya. Itu kritis, tanya, lu tahu ini dari mana? Lu dapat ilmu ini dari siapa? Gitu aja tanya. Ingat ya, kaidahnya, niat baik aja nggak cukup, bro, sis. Tetapi juga harus dengan cara yang benar, supaya menghasilkan sesuatu yang baik tentunya, yang Allah ridhoi juga. Dan ingat, kaidah yang lain adalah kita harus sadar akan kapasitas kita. Nah bahayanya kalau orang udah memposisikan diri sebagai dai, sebagai pendakwah, apalagi yang masih muda-muda ini, itu krusial banget dan bisa besar nilai fitnahnya. Pernah dengar nggak bahwa beragama itu nggak boleh katanya? Itu artinya apa sih? Ya lu jangan hanya karena oh itu ustadz terkenal, namanya dikenal luas, populer gitu ya. Yang nggak cuma gitu doang. Lu dengar suatu hukum atau informasi tentang ilmu agama dari ustadz fulan misalkan. Ya tentu lu harus bisa pastiin dulu nih ustadz ngomongnya juga pakai dalil atau enggak. Itu satu stepnya. Yang kedua, nggak cukup dengan dalil doang. Kenapa? Aliran sesat pun juga banyak yang pakai dalil. Dan dalilnya dari Al-Quran bahkan. Yang ayatnya udah jelas. Tetapi cukup dengan dalil enggak. Kedua apa? Cara memahami dalil pun juga ada dalilnya. Secara umum nih, kaidahnya beragama nih. Kalau mau aman. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Artinya apa? Dalilnya nggak cuma dari Al-Quran, nggak cuma dari hadis, tetapi juga dari para sahabat Nabi. Kalau perkataan Allah, Tuhan namanya firman, itu Al-Quran. Kalau perkataan Nabi istilahnya hadis. Kalau perkataannya para sahabat apa? Nah ini yang banyak orang nggak tahu. Asar itu. Jadi cara memahami Al-Quran aja pun juga ada dalilnya. Makanya ada kitab tafsir Ibnu Katsir misalkan. Gitu. Apakah itu murni Ibnu Katsir yang mengarang pemahaman agama? Enggak, pakai dalil. Ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, cukup. Enggak, ada asarnya para sahabat. Misalnya sahabat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu namanya asar. Jadi kita itu mengambil agama tentu ujungnya nih ya dari para sahabat Nabi. Lalu bagaimana mungkin kita mengambil agama, ilmu, pemahaman, cara beragama dari selain para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi nurunin ilmunya ke mana? Tabi'in. Tabi'in kemana? Tabi'in. Nah itu istilahnya tabi'in. Sampai ke ulama hari ini. Itu sampai ulama hari ini pun mereka punya track recordnya, kitabnya para ulama terdahulu dari zaman ke zaman. Nah, Al-Quran aja dijaga, hadis aja Allah jaga, walaupun enggak sesempurna Al-Quran, pun juga asarnya para sahabat Nabi, riwayatnya para sahabat Nabi pun juga Allah jaga. Kenapa? Karena konsekuensi dari ayat Al-Quran, kata Allah telah aku sempurnakan agama ini. Masa turun kepada sahabat sempurna ke kita nggak lengkap? Nggak mungkin, pasti Allah jaga. Cuma, nah ini pelajarannya. Kita secara individu mau nyari tahu atau enggak. Kalau kita nggak mau nyari tahu, nggak pernah mau tahu, dan nggak mau tahu, ya nggak akan tahu. Akhirnya lu mentok aja belajar di satu ustadz, kayak seolah-olah itu ustadz Nabi. Subhanallah. Namanya ustadz nggak ada yang masum. Ulama aja bisa salah, walaupun salah ngomong misalkan. Apalagi ustadz. Bagaimana mungkin lu ngambil ilmu cuma dari satu orang doang? Satu orang, dua orang, tiga orang doang. Mending lu bisa kritis. Sebagaimana seharusnya kritis orang yang dapat hidayah. Ini kalau enggak gimana? Ya wajib tersesat hidupnya. Seolah-olah ustadznya itu masum itu.
intinya dari kita pribadi, kita memohon dapat hidayah sama Allah dengan cara berdoa. Itu aja, dimulai dari diri sendiri. Karena apa? Yang akan membedakan itu pasti di situ. Orang-orang yang tersesat itu mungkin mereka nggak pernah berdoa untuk minta dapat hidayah. Jadi beragama asal semangat-semangat aja. Gitu kan, sampai istilahnya nih di dalam Islam tuh ada taklid buta. Artinya ya itu tadi yang gue bilang, belajar cuma satu ustadz itu. Kalau itu benar, kalau salah gimana? Kalau sesat, lu nggak tahu itu sesat. Itu cara kaidah, kita belajar yang benar dulu, baru tahu yang salah kayak apa. Dan itu yang bikin pusing. Memang belajar agama. Kenapa? Kita harus tahu yang sesat mana aja biar nggak terjerumus, kan begitu. Tapi ajaran Islam yang sebenarnya mah mudah untuk dipahami. Nggak sulit. Yang bikin sulit itu yang sesat, orang sesat, aliran sesat itu. Karena begini, orang kalau masih dalam konteks maksiat ya itu salah tentu. Cuma masih mending. Kenapa? Ya dia tahu, intinya dia tahu itu salah yang dia lakuin gitu kan. Kayak dia main judi, dia suka mabok, dia suka zina gitu ya, main perempuan. Ya, dia tahu itu salah. Cuma ya intinya imannya lemah lah gitu. Kalah sama nafsu. Tapi dia tahu itu salah, tahu. Sadar. Cuma kalah sama nafsu aja gitu. Tapi kalau orang kena syubhat, itu beda. Dia merasa itu benar, padahal sesat. Dia taunya yang benar itu kayak gitu, padahal itu yang salah, dan dia nggak tahu yang benar. Saat disampaikan yang benar, dia menolak. Nah itu yang terjadi di antara kaum muslimin hari ini, yang akhirnya banyak debat-debat kusir begitu. Makanya dulu di konten-konten sebelumnya gue pernah bilang, dan gue udah mengcounter itu ketika orang mengajakin gue debat, gue hanya akan diam, karena percuma. Itu dasar hukumnya yang dijadikan dalil beda, ya bagaimana mau mencapai kesepakatan bersama gitu ya, nggak mungkin. Tetapi yang lebih gue tekankan ke sini, sebagai individu kita, masing-masing individu, gue pribadi, istilahnya gue curhat nih, ya gue mikirnya begini, ya ini perkara yang benar-benar urgent banget, benar-benar penting banget, yang gue nggak boleh salah belajar agama. Karena ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Beda sama sebagian orang yang mungkin nggak menganggap penting agama. Kalau menurut dia sesuai dengan hawa nafsunya dia ikutin. Kalau menurut dia, ini apaan sih? Apa-apa haram, apa-apa nggak boleh. Ya udah, pasti 100% tersesat. Kenapa? Ya dia beragama ngikutin hawa nafsu. Ingat ya, akal itu, pikiran kita itu, otak kita itu dipakai untuk nurutin dalil, bukan sebaliknya. Nafsu kita itu, hawa kita itu, hasrat dalam menjalankan ajaran agama, itu ngikutin dalil, pemahaman yang benar. Ada dalilnya juga, bukan menurut kita, bukan menurut ide kita, karangan kita, itu. Jadi dalil itu paling tinggi posisinya, baru akal mengikuti. Dan gak semuanya harus masuk akal kita, karena ilmu kita terbatas untuk mencapai hikmah. Nah, orang banyak ayat Al-Quran yang baru secara saintifik terbukti hari ini. Berabad-abad kemudian baru terbukti. Lalu gak ngebayang orang-orang zaman dulu memahami ayat-ayat Al-Quran yang gak masuk akal, terus mau ditolak gitu. Ya ini yang aneh, yang batil. Nggak semuanya ajaran di dalam Islam itu harus masuk ke akal elu. Kenapa? Ini Allah yang bikin, Tuhan yang bikin. Ya lu nggak bisa nyamain lu otak lu sama ilmunya Allah, ya nggak bisa lah. Nah itulah inti dari ajaran agama, apa? Kepatuhan, ketaatan. Itu yang namanya iman. Lu yakin apa nggak sama agama lu? Tetapi apa? Semuanya cuma yakin-yakin doang gitu? Ya enggak. Ada yang banyak, bahkan banyak banget yang masuk akal sebenarnya. So, buat teman-teman secara individu nih, sering-sering berdoa minta petunjuk. Dan juga ketika melihat konten jangan latah untuk nge-share lagi, untuk ngebagiin lagi kepada orang lain. Selagi lu belum tahu itu benar atau salah, itu benar datang dari ajaran Islam atau tidak. Setidaknya lu tahu orang yang nge-share itu, si konten kreatornya, itu lu harus tahu dia dapat ilmunya dari mana. Dengan pertanyaan sederhana, ya udah tanya aja, lu tahu itu dari mana, lu tahu itu dari siapa gitu. Kalau dia nggak bisa jawab, ya udah, lu berarti posisinya belum tahu.
Dan kalau lu belum tahu, ya lu nggak ada kewajiban untuk melakukan amalan tersebut. Contoh yang banyak kayak di TikTok itu kan, amalan ini, amalan itu, baca ini, baca itu, zikir ini, zikir itu, wirid ini, wirid itu. Tanya, lu tahu ini dari mana? Tanya, dalilnya mana, sumbernya apa, sumbernya mana. Itu kalau dia nggak bisa jawab, ya udah. Nggak semuanya yang lo anggap baik itu baik, karena baik itu bukan menurut hawa nafsu kita, bukan menurut otak kita, bukan menurut diri kita, tetapi menurut Islam, menurut Allah, menurut ajaran Islam yang sebenarnya, bukan menurut akal kita. Sesuatu itu baik atau buruk, enggak. Justifikasi hanya pada hukum Allah. Begitupun juga beragama secara umum. Kita mau ibadah ini, ibadah itu, yaitu ada dalilnya semua. Jangan lupa ayat Al-Quran yang satu itu. Kata Allah, telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Jadi ya udah, agama udah sempurna, nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Dikurangin ya lu zolim, ya lu tambah-tambahin juga zolim. Itu. Orang kalau bukan dari Islam, kita nggak tahu itu ajaran Islam sebenarnya atau enggak, yang ngapain kita latah nge-share, bikin konten.